Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim aidan wa zaru zahiral ism wa batinah innal ladzina yaksibuna al-isma yajzuna bima kanu yaktarifun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disayangi oleh Allah, yang dimudahkan oleh Allah untuk mendekat kepadanya melalui majelis-majelis yang membawa kita dekat insyaallah kepada Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini kita akan memasuki serial kajian-kajian yang saya rencanakan memiliki 4 seri yang berbicara tentang kajian-kajian hati atau yang kita kenal dengan tazkiyatun nafs atau penyucian hati. Dan malam ini adalah pembukaannya untuk mengenal apa yang dimaksud dengan kajian hati atau perkara-perkara yang melibatkan hati, jiwa, atau diri manusia yang ada pada sisi dalamnya. Pada malam hari ini, judul dosa tersembunyi ini adalah bagian atau daripada referensi utama yang saya gunakan, yakni kitabnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Muti. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Muti satu di antara guru-guru saya. Dia adalah seorang ulama yang begitu terkenal, begitu banyak karyanya, dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Dihormati di Syria, dihormati di Indonesia, di Malaysia, bahkan ke Eropa dan Amerika pun namanya begitu terkenal. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Muti, yang nantinya saya akan banyak menggunakan nama Al-Muti, dia adalah seorang ulama besar pada 100 tahun terakhir ini. Bukan hanya kaum Nahdiyin yang menghormatinya, namun daripada berbagai macam golongan yang mengatasnamakan Ahlul Sunnah wal Jamaah pasti sangat mencintai dan menghormatinya. Dia meninggal di atas mimbar yang tubuhnya dipecahkan, diledakkan oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam. Dia dikenal sebagai Imam Syahid karena perjuangannya dalam moderasi membawa kita cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, mendambakan kegebilangan Islam dengan menghidupi dan mendekati diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wazharu zahira ismi wa batin, dan tinggalkan dosa-dosa yang nyata dan yang tersembunyi. Allah berkata, dan tinggalkan dosa-dosa yang nyata dan tersembunyi. Maka para ulama menjelaskan bahwa perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah itu dibagi menjadi 2 sisi. Sisi lahiriah dan sisi batiniah. Perkataan lahiriah dalam bahasa Indonesia itu adalah serapan dari bahasa Arab zahir. Zahir ini artinya lahiriah, yang nampak, yang terlihat. Sedangkan batiniah adalah dari bahasa Arab batin. Batin ini yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Jadi perintah Allah atau amar-amarnya itu seperti contohnya
Kita diminta sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan suci Ramadan, naik haji jika mampu, bermuamalah dengan meninggalkan riba. Ini semua adalah amal-amal perintah-perintah Allah lahiriah, Bapak Ibu. Lalu perintah-perintah Allah yang batiniah adalah bersikap ikhlas, penuh cinta kasih, kasih sayang di dalam hati, ikhlas, tulus. Ini adalah perintah-perintah Allah bersikap batiniah. Dan begitu juga ulama membagi kepada larangan-larangan Allah yang bersifat lahiriah. Contohnya larangan berzina, mencuri, mengambil yang bukan haknya, membunuh atau mengambil nyawa yang tidak semestinya. Ini larangan di antara larangan-larangan itu. Lalu larangan yang bersikap batiniah, yakni yang tak terlihat, yang terpendam, yang tersembunyi, adalah tidak boleh sombong, tidak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh dendam, tidak boleh cinta dunia yang berlebih-lebihan sehingga melalaikan kepada Allah. Ini semua larangan yang bersifat batiniah. Jadi ulama memberikan dua sisi ini. Dan kita memahami bahwa Islam, ajaran Islam memiliki dua sisi ini. Sisi yang terlihat dan sisi yang tidak terlihat. Nah, kedua sisi ini tidak bisa berjalan masing-masing. Mereka saling terkait satu sama lain. Kita tidak bisa memisah-misahkan ibadah kita ini. Di 3 kajian sebelumnya, saya pernah mengkaji yang disebut dengan hadis Jibril, di mana Sayyidina Jibril, malaikat, datang kepada Rasulullah SAW dengan rupa yang paling ganteng, dengan rambut yang begitu hitam pekat, dengan baju yang begitu putih dan bersih. Dia duduk bersimpuh, yang lututnya itu berhadapan nempel dengan lututnya Rasulullah SAW. Lalu dia tanya, "Ya Rasulullah, apa yang dinamakan Islam, dinamakan dengan iman, dinamakan dengan ihsan?" Nah, di sini kita akan melihat yang terakhir ini, ihsan. Di mana posisinya di dalam Islam? Ihsan ini yang akan kita kaji pada malam hari ini. Maka ketika kita mengetahui sisi-sisi batinnya Islam, sisi-sisi lahirnya Islam, kita akan lebih memahami bagaimana kita menghidupi, melaksanakan ajaran agama ini. Karena Allah di dalam Al-Quran meminta kita, bapak-bapak, Dia meminta kita masukilah Islam secara kafah. Artinya menyeluruh, nggak setengah-setengah, nggak tanggung-tanggung. Kafah itu menyeluruh, ikutin semuanya sampai engkau benar-benar berserah diri kepada Allah tanpa ada halangan, rintangan dan paksaan, dan damai bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang dirinya ini menyerahkan kepada Allah dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan kehidupannya setiap harinya bersama dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggal nanti, kita kembali dengan seperti yang Allah panggil kita di dalam Al-Quran. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan perasaan yang kau suka, Allah juga suka. Kita kembali dengan damai. Nah, untuk kita mencapai ke sana dalam kehidupan ini, kita perlu menjadi seorang Muslim yang paripurna, yang seperti Rasulullah SAW. Memang sukar, tapi dengan berusaha, insya Allah Allah akan bukakan jalannya bagi kita. Jadi, sesiapa yang menjalankan Islam, menjauhi larangannya, baik yang lahir maupun yang batin, mendekati perintahnya, baik yang lahir maupun yang batin, maka akan memahami bagaimana cara hidup yang benar, bagaimana cara menjadi seorang Muslim yang benar. Saya memberi contoh. Bapak Ibu sholat seperti yang dilakukan sholat maghrib tadi ini. Jika kita mengikuti kaidah fikih, kita mulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Benar apa tidak? Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam.
dan diikuti dengan tertib mutmainnah, benar-benar tertib. Kita takbir, kita baca Al-Fatihah, kita ruku, kita sujud sampai selesai. Jika itu dilakukan, sholat Anda sah. Namun kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, banyak dari kita kaum muslimin pada saat ini, dan begitu sedikit jumlahnya yang bisa melaksanakan ini dengan benar. Mengapa? Dia katakan, jika engkau tengok ke dalam hati mereka yang sholat ini, engkau akan kaget terkejut melihat begitu banyak orang yang sholat tapi hatinya meronta-ronta, begitu pengen sekali mikirin urusan dunia. Jadi seolah-olah baju kokonya, sarungnya, pecinya sudah begitu rapi, tetapi di dalam hatinya begitu kosong karena dia pengen sholatnya dilihat oleh orang-orang lain. Dia pengen sholatnya itu menjadi kebanggaan dia di hadapan bapak ibu semuanya, entah atasannya, entah anaknya, entah kawan-kawannya. Atau hatinya itu sebetulnya gak pengen ada di masjid, dia terpaksa. Nah, yang seperti inilah yang dikatakan secara lahir dia melaksanakan ibadah itu, tapi secara batin dia melakukan dosa-dosa yang tersembunyi. Secara batinnya dia meronta-ronta jauh daripada Allah. Secara batinnya dia pengen kali menyombongkan dirinya, inilah sholatku dengan kokoku, atau inilah sholatku dengan mukenahku yang berjuta-juta harganya. Atau ketika engkau zakat atau engkau bersedekah, begitu lama engkau di depan kotak itu, seolah-olah pengen memamerkan, inilah lipatan biru dan merah yang kumasukkan, tidak lipatan kecil yang kau masukkan. Nah, hal yang seperti ini ibadah yang sia-sia. Pernah kita ingat dalam bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, ketika Allah mengingatkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dia puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Maknanya dia tidak meninggalkan rafats, perkataan kotor, tingkah laku yang buruk, dan perbuatan-perbuatan membuncing dan lain sebagainya. Allah gak butuh ibadah yang kayak begitu. Nah, dalam perjalanan kita pada malam hari ini, kita memasuki seluk-beluk ibadah yang dikatakan ibadah-ibadah batiniah. Ini jangan disalahartikan dengan aliran batiniah. Namun memang kenyataannya di dalam Islam mengajarkan ada sisi-sisi itu. Berapa banyak Rasulullah berbicara tentang hati, tentang qalbu salim di dalam Al-Quran. Berapa banyak dikatakan qad aflaha man tazakka, betapa beruntungnya orang yang menyucikan dirinya. Dan Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wal mutatahhirin. Sungguh Allah itu cinta bagi mereka yang suka menyucikan dan bertobat dan kembali terus-menerus kepada Allah. Perkataan ini menunjukkan ada sisi-sisi batin di dalam Islam, ada sisi-sisi yang tersembunyi, ada sisi-sisi yang kita bicara tentang hati. Maka ulama membuat kajian hati. Ulama berbicara tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa atau batin atau diri. Karena ini semua memang ada di dalam agama Islam. Dan contohnya ayat yang saya sebutkan tadi, وَذَارُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَطِنَهُ. Dan jauhkan, tinggalkan dosa-dosa yang nyata, yang tampak, dan dosa-dosa yang tersembunyi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang banyak berbicara apa yang mengancam umat Islam. Lalu mereka melisting yang mengancam umat Islam. Contohnya kegaduhan-kegaduhan di Timur Tengah. Ketika musuh masuk menyelinap atau masuk ke Indonesia, begitu menakutkan bagi kita. Namun kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, bukan itu. Orang mengatakan lagi, senjata musuh yang makin canggih, yang luar biasa. Sedangkan kita selalu gak punya apa-apa. Bukan itu.
Sudah terbukti kok. Di perang Badar jumlahnya pasukan Rasulullah berapa? 300 sekian. Jumlahnya musuh berapa? Luar biasa berkali lipat. Senjatanya seperti apa? Tetap Rasulullah yang menang. Dan begitu banyak peperangan-peperangan yang menunjukkan kita ini sederhana, tapi kita bisa menang. Jadi bukan itu. Terus kita takut dengan perpecahan umat, berbagai macam golongan. Loh, itu udah terjadi. Jangankan di tempat yang jauh, di Indonesia ormas Islam berapa banyak. Satu sama lain gak sama semua. Pemikirannya beda-beda. Kadang-kadang saling bertengkar. Jadi bukan itu juga, karena itu sudah ada di antara kita. Ini semua yang katanya sama membahayakan, ini bukan membahayakan katanya. Itu bukan menakutkan. Karena semuanya itu sebagian sudah terjadi. Dan kita hidup dalam keadaan yang seperti itu. Namun yang dikatakan yang sangat menakutkan, menyeramkan dan berbahaya, kata Syekh Muhammad Al-Muni, adalah apa yang ada di dalam relung-relung hati kita, apa yang ada di antara dua lambung kita, apa yang ada di dalam jiwa atau hati kita, inilah yang berbahaya. Dan itulah tempatnya hati di situ. Dan di dalam hati itu ada dosa-dosa yang tersembunyi yang saya katakan tadi. Dosa-dosa yang kita simpan, dosa-dosa yang kita semua itu menghadapinya. Ini yang kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti begitu menakutkan. Jadi apa yang dimaksud dengan dosa tersembunyi? Seperti saya katakan di awal, dosa yang tersembunyi ini adalah perasaan kita yang penuh dengan kedengkian, yang penuh dengan hasad, kebencian, dendam, sakit hati, rakus. Di dalam bahasa Arab, kebencian itu hikmah. Kalau dijadikan ilustrasi, dosa yang tersembunyi ini, jika kita merasakan ada hasad, hasad ini iri hati. Kok si ini diberikan itu, saya enggak? Kok dia dapat banyak, saya dapat sedikit? Lama-lama dia pikir terus, dia biarkan di dalam hati, dan ini enggak boleh. Lalu menjadi kebencian. Saya gak suka sama orang ini. Dia jahat, dia gak benar. Padahal dia sendiri sudah masuk dalam jebakan itu. Ketika kebencian itu terjadi, Anda memiliki hikmah, bahasa Arabnya hikmah. Dan hikmah ini jika dibiarkan terus-menerus ada dalam hati, dia akan menjadi ghil, dendam. Aku gak suka, aku gak suka. Rasulullah SAW ketika dia gak suka dengan seseorang, bukan seseorang yang dia gak suka. Yang gak suka adalah perbuatannya pada saat itu. Perbuatannya pada saat itu dia gak suka. Tapi dengan orangnya, dia tetap suka. Jadi itu yang objektif. Kita gak boleh melihat bapak ini bawaannya kok marah terus. Padahal yang dia salahkan, yang perbuatan yang dia salah barangkali 1 minggu yang lalu. Sudah begitu barangkali kita gak tahu di rumahnya dia tutup pintu, dia angkat tangan sama Allah, dia mohon ampun sama Allah atas dosa kesalahan dia lakukan. Dan kita yang gak tahu dia sudah bertobat kepada Allah, kita masih menghukum dia bahwa dia kurang ajar. Saya benci banget sama dia, dendam banget setiap melihat tampangnya, melihat rumahnya, udah kesel banget. Ini dahil di situ, udah ada dendam, ada ghil di situ. Itu semua bersarang dalam diri kita. Ini dikatakan dosa batin. Jika ini ada terus-menerus, perpecahan di antara umat Islam akan kejadian, kebencian akan kejadian, iri hati lalu berlomba-lomba saling memperkaya diri, rakus, dan mereka tidak akan membagi kepada yang lain, tidak ada rasa rahmah, rasa sayang, rasa cinta. Kalau kita semuanya berpecah belah, saling membenci, bagaimana kita bisa bersatu? Kalau kita tidak bersatu, bagaimana kita bisa gemilang, bisa sukses, bisa bangkit? Gak akan jauh itu semua. Jika sholat kita masih penuh dengan riya, pengen dilihat sama orang lain, gak ikhlas, sholat kita akan terus bolong-bolong. Ketika bolong-bolong itu apakah diterima oleh Allah SWT? Belum tentu. Jika itu yang kita lakukan, kita cuma pura-pura sholat, pura-pura cinta sama Allah, padahal kita dalam keadaan terpaksa.
Kita cinta dunia lebih gak cinta Allah. Kita cinta dunia lebih gak cinta Rasulullah. Kita cinta dunia lebih, kita gak cinta Islam. Kalau kita seperti itu, apakah kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak? Kalau kita seperti itu, apakah kita akan memiliki akhlak yang mulia? Ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang paling menakutkan. Dosa-dosa yang tersembunyi yang ada di dalam diri kita. Dosa-dosa yang tersembunyi ini mengakibatkan kita sulit untuk bangkit, kita sulit untuk bersatu, kita sulit untuk sukses gemilang bersama-sama, karena kita memiliki penyakit-penyakit di dalam diri kita ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang tersembunyi ini di kajian-kajian lain dikatakan, atau di dalam Al-Quran pun dikatakan, amradul qulub. Amradul qulub adalah penyakit-penyakit hati. Al-Quran bicara itu. Jadi padanan kata. Atau kita bisa mengatakan yang lainnya sebagai dosa, sebagai penyakit, sebagai kotoran. Ulama juga ada yang mengatakan inilah kotoran-kotoran batin yang ada di dalam diri kita. Jika kita tidak menyucikannya, kita menjadi orang-orang yang merugi. Qad aflaha man tazakka. Bukankah kita dikatakan bersyukur, senanglah bagi orang-orang yang menyucikan dirinya. Dan Allah itu cinta sama orang-orang yang menyucikan dirinya. Jika Maulana Jalaluddin Rumi mengatakan dosa-dosa lahiriah bisa dibersihkan dengan air, namun dosa-dosa batiniah dibersihkan dengan air mata. Yang dimaksud dosa-dosa lahiriah, zina, mencuri, membunuh dan lain sebagainya, melihat sesuatu yang haram. Namun kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang seperti ini nih, ketika aku berhenti aja, terus mengangkat tanganmu memohon ampun sama Allah, engkau bertobat, habis itu, bersih lagi kamu. Tapi yang ada di dalam batin kita sombong, gue lebih bagus daripada Allah, gue lebih ganteng daripada Allah, gue lebih kaya daripada Allah, gue lebih pintar daripada Allah, gue lebih cerdas daripada Allah. Kalau itu semua ada dalam diri kita, masuk dia sekali, kita bersihin, dia akan muncul lagi, dia akan muncul lagi. Maka Jalaluddin Rumi mengatakan dosa ini akan tumbuh dan dia hanya bisa dibersihkan dengan air mata. Jika yang pertama dibersihkan dengan air, maksudnya dengan wudu dan ghusl. Kita wudu, kita sholat 2 rakaat, sholat sunat taubah, mohon ampun, berhenti, tidak mengulanginya lagi, insya Allah Allah mengampuni. Tapi dosa batin, ketika engkau memiliki kesombongan, ujub, riya, takabur dan lain sebagainya, engkau biarkan kotor, dia akan bersarang, bersihkan, gak akan bersih-bersih. Maka dia katakan membersihkannya dengan air mata. Air mata ini apa artinya Bapak Ibu? Air mata ini artinya tobat. Tobat ini artinya kita merasakan Allah ada. Allah itu melihat kita, Allah itu mengawasi kita. Itulah air mata. Karena air mata ini melambangkan penyesalan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita membenci seseorang, lalu membenci itu menjadi dendam kepada orang itu. Dan dendam ini kita bawa kemana-mana terus. Bukankah ini merusak diri kita? Ketika kita merasakan bahwa diri kita ini lebih baik daripada orang lain, lalu kita membanggakan diri kita di hadapan orang lain, atau kita pengen dilihat dengan orang lain, narsis dan lain sebagainya, yang semuanya ini dalam kaitan satu kibria, yaitu menyombongkan diri. Ketahuilah, dikatakan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang menghalangimu mendekati kepada Allah bukan kemaksiatanmu. Saya bukan berarti mengajak Bapak Ibu untuk bermaksiat, tidak. Maksiat ini Bapak Ibu artinya membangkang, melawan, tidak mengindahkan, mengabaikan Allah. Itu maksiat. Saya tidak mengajak ke sana. Cuma maksiat itu kita bertobat, Allah insya Allah ampuni. Tapi ketika kita sombong, kata Syekh Al-Buti, istikbar, menyombongkan diri, ini jadi hijab bagi kamu sama Allah. Ini menjadi halangan kamu dekat sama Allah. Gimana kita bisa dekat?
Bapak Ibu tahu dosanya setan, kesalahannya setan itu apakah dia minum khamar? Tidak. Minum minuman keras? Tidak. Apakah dia mencuri? Tidak. Apakah dia membunuh? Tidak. Apakah dia berzina? Tidak. Tapi dosa yang dia lakukan adalah dia tidak mau tunduk kepada Adam alaihissalam. Ketika para malaikat semuanya tunduk, dia tidak mau. Inilah kesombongan. Inilah kesombongan. Maka ketika kita sombong, kita ingat nenek moyangnya sombong itu setan. Jadi ketika kita sombong itu lebih seram sebetulnya ketimbang membunuh dan lain sebagainya. Sombong itu kita mengabaikan orang, kita merendahkan orang, kita tidak mau menerima kebenaran. Itu sombong. Sombong itu kita menganggap remeh orang lain. Sedangkan pada hakikatnya hanya Allah yang mengetahui siapa yang lebih mulia di antara satu dengan yang lainnya. Siapa yang lebih bertakwa di antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan takwa itu letaknya di dalam hati. Takwa itu bukan dengan pakaian yang mewah. Takwa itu bukan dengan mobil. Takwa itu bukan dengan banyaknya ilmu. Takwa itu di dalam hati. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah SAW. At-taqwa hahuna, di dalam hati. Maka di dalam hati itu yang kita jaga. Yang diminta disucikan itu di dalam hati. Ini bukan penyakit wanita, penyakit laki-laki dan perempuan, penyakit orang dewasa dan anak-anak. Mau sampai kapan kita sombong menganggap remeh orang lain? Innallaha la yanzuru ila suwarikum aw amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupamu atau hartamu. Jika Allah melihat rupamu, wanita-wanita yang cantik jelita itu lebih awal masuk surga ketimbang kita. Pria-pria yang tampan yang gagah itu lebih awal ketimbang kita. Tapi Allah adil. Allah berikan kesempatan. Allah yanzur ila qulubikum wa amalukum. Allah itu melihat hatimu, memandang hatimu dan amalmu. Maka Allah adil. Kalau cantik doang tapi amalnya gak ada, hatinya rusak, penuh dengan kebencian, perangainya gak bagus. Yang dia miliki bukan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, bukan akhlakul mahmudah. Mahmudah sama karimah sama. Mahmudah itu yang termulia, terpuji. Lawannya mazmumah, yang buruk, yang jelek. Jika itu dimiliki, ngapain kita? 2 menit aja sama orang cantik, cuma kelakuannya itu gak bagus, kita gak mau kan? Laki-laki juga begitu. Laki-laki banyak omong, kelakuannya gak benar, dia tamat, dia rakus, dia cuma hidupnya happy-happy aja. Ya kayak gitu kita gak mau. Sebagai orang beriman, menjadi sahabat kita, maka Allah berikan keadilan. Berlomba-lombalah fastabiqul khairat dalam kebaikan ini, mempercantik diri kita. Ketika kita setelah berwudu, kita mengaca, rapikan rambut, apa doanya? Kita minta sama Allah percantik akhlak kita sebagaimana Dia mempercantik rupa kita. Islam menekankan batin kita, akhlak kita, kepribadian kita, sehingga aura yang terpancar itu aura yang kita senangi. Ketika orang melihat Rasulullah SAW dikatakan, ini wajah yang tidak menipu, ini wajah yang lurus, yang benar, al-amin. Orang melihat Rasulullah, semua 100% mengatakan ini orang yang bisa dipercaya, karena batinnya yang begitu indah Rasulullah SAW. Maka disinilah kepentingan kita untuk menyucikan diri kita, memperbaiki diri kita. Maka ada suatu tingkatan proses dalam penyucian ini dibilang dengan tahali wa tahali. Tahali ini dia memperindah dengan perbuatan akhlak-akhlak yang bagus. Tahali adalah mengosongkan dari perangai yang buruk. Mana yang mudah? Yang mudah memperindah, tapi mengosongkan perangai yang buruk ini yang sulit. Ini yang sulit, dan semua orang menghadapi ini. Maka kita diajak untuk membersihkan batin kita dari benci, dari cemburu, dari iri hati, dari tamak, daripada cinta dunia yang berlebih-lebihan, dari rakus, dari tipu menipu, dari tidak jujur, menuju akhlak yang mahmudah,
yang mulia, yang bagus. Seperti apa? Seperti jujur, seperti lurus, seperti ramah, seperti santun, santun dan maha santun. Kita pelajari dari asma'ul wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah punya nama Ar-Rahman, dia penyayang, Ar-Rahim, sangat mesra sayangnya. Dia punya nama Ar-Rauf, Rauf itu santun, dan lebih santun lagi, dia punya nama Latif yang artinya lembut. Dan begitu banyak nama-nama Allah ini, semuanya kita belajar dari situ. Kita ikut Rasulullah SAW. Inilah cara kita menyucikan diri kita di antara jalannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, batinul ism ini, dosa-dosa yang tersembunyi ini harus segera dilenyapkan. Gak boleh lama-lama ada dalam diri kita. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan mengkaji ini 5 barangkali, dan bagaimana kita mengobatinya, bagaimana para ulama melihat batinul ism ini. Karena banyak kajian-kajian tentang hati ini, bagaimana menyucikannya, mengobatinya. Dan dokter yang utama adalah Rasulullah SAW. Dialah dokter qalbu, sebenar-benar dokter qalbu. Dialah yang mengajarkan kita bagaimana mengenyahkannya ini. Termasuk amarah. Amarah yang meluap-luap, itu gak bagus. Amarah secukupnya, Bapak Ibu, itu bisa membantu kita untuk bekerja, berkreativitas. Tapi terlampau kuat amarah ini merusak diri kita. Syahwat ini ada dalam diri kita, nafsu seksual. Jika ini secukupnya, dia membantu kita untuk memiliki keturunan atau anak. Namun ketika ini berlebihan, kita hanya pusing pesta orang dengan hedonisme dunia ini yang dimulai dengan syahwat seksual. Hal yang seperti ini tidak bagus. Dan bagaimana Islam itu mengatur bagaimana ini semua bisa menjadi lebih baik. Lalu para ulama berbicara tentang hal ini, perkara hati, yang mereka menyebutnya ilmu perkara hati ini dengan berbagai macam sebutan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan ilmu ini adalah tasawuf, ada yang mengatakan ilmu ini adalah tazkiyatun nafs, ada yang mengatakan ilmu ini adalah suluk, ada yang mengatakan ilmu ini adalah Islam keseluruhannya, dan ada yang mengatakan ihsan dan lain sebagainya. Al-Buti mengatakan sah-sah saja menyebutnya dengan berbagai macam sebutan, asal tidak bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah, tidak ada masalah. Jika bertentangan maka akan tertolak. Maka sebut dengan apa yang kau ingin sebut, terserah. Karena ada orang mengatakan tasawuf, tasawuf bukan Islam. Gak ada, tasawuf itu bukan Islam. Tasawuf itu bersumber daripada Al-Quran wa Sunnah. Hanya orang-orang musuh-musuh Islam, mereka buat kajian-kajian yang ingin merusak Islam. Lalu mereka menimbulkan fitnah-fitnah yang tidak benar. Oke, ganti kita dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu ada tazkiyah, menyucikan nafsu diri kita, menyucikan diri kita. Oh, nggak mau juga pakai itu, kita pakai suluk. Suluk ini yang menggunakan terminologi suluk adalah Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ini guru daripada Ibn Qayyim al-Jauziyah. Kitab yang banyak dipakai orang mereka yang mengikuti manhaj salaf. Dan inilah kitab ini berbicara tentang tasawuf pada Ibn Qayyim al-Jauziyah. Sah-sah hanya menggunakan kata suluk. Sebagian menggunakan suluk ini lebih spesifik lagi, tak ada amalan-amalan tertentu. Tidak masalah. Namun Al-Buti mengatakan kita gunakan Islam. Islam ini mencakup keseluruhannya. Islam ini mengajarkan yang zahir, yang batin, mengajarkan daripada bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini yang dikatakan oleh Maulana Syekh Al-Jumu'ah, mantan mufti Mesir, bahwa yang dikatakan tasawuf adalah bersandarkan, bersumberkan Al-Quran dan Sunnah dan pengalaman para ulama yang menjelaskan ini. Apa hasilnya? Syekh Ahmad Ibn Ajibah dari Maghrib mengatakan hasilnya adalah Anda bisa meninggalkan daripada perkara-perkara hawa nafsu. Anda merdeka dari itu. Lalu Anda memiliki akhlak yang mulia. Dan Anda memiliki akhlak yang mulia. Ini yang dihasilkan dari mempelajari ilmu penyucian jiwa ini. Dengan menyucikan jiwa kita, kita mengikis sampai ke akar-akarnya penyakit-penyakit hati, amradul qulub, atau yang disebut dengan dosa-dosa yang tersembunyi ini. Kita kikis.
Loh, sulit, memang sukar, kata ulama juga sukar, gak mudah. Tapi harus tadrib. Apa itu tadrib? Dilatih. Karena tasawuf beda dengan fikih dan akidah. Fikih akidah bisa kita hafalkan prinsip-prinsipnya. Sholat 5 waktu, dari takbir hingga salam, prinsipnya apa saja, yang membatalkan apa saja, kita bisa hafal. Tapi tasawuf, penyucian hati, tazkiyatun nafs, sisi batin Islam ini harus tadrib. Apa itu? Latihan. As-sabr bitasabur. Sabar itu dilatih dengan bersabar. Kita nggak bisa sabar itu tiba-tiba sabar. Ntar digoda orang, gue udah sabar. Ketika kamu gue ini sabar dengan rasa marah, Anda belum sabar. Sabar itu ada batasnya. Sabar itu tidak berbatas. Makanya Rasulullah mengatakan, as-sabr bitasabur. Sabar itu dengan dilatih kita sabar. Kalau Anda mengatakan sabar tapi Anda tidak pernah menyabar diri Anda belum bersabar. Rasulullah mengajak kita melatih. Maka ilmu ini kita harus melatih diri kita. Awalnya kita sholat karena bapak ini, bapak itu, karena pengen dilihat urus warga barangkali, atau barangkali pengen ketemu sama Pak Kurnia dan lain sebagainya. Sholat di saf paling depan. Tapi astagfirullahaladzim, kita sadar itu gak bagus kayak gitu. Aku sholat hanya untuk Allah. Dia memberikan aku rezeki, dia memberikan aku hidup. Aku sebagai seorang muslim yang berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku harus berdiri tegak menghadap kepada Allah 5 kali sehari dengan ikhlas, dengan sidqan, dengan lulus minal qalb, daripada hati ini keluar benar-benar kita sungguh-sungguh sholat dengan khusyuk. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Al-Buti mengatakan, ketika engkau beribadah ini, sholat ini, apapun yang engkau lakukan amal saleh ini dengan ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Rasa penghambaan di hadapan Allah yang Maha. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar, dan langsung kita takjub bahwa Dia Allah Maha Besar dan kita kecil bagikan debu yang tiada artinya di hadapan Allah. Kita langsung menghilangkan diri kita. Jika kita memiliki pangkat seorang jenderal, kita letakkan bintang itu. Jika kita merasakan kita seorang dokter yang bermanfaat bagi muslim-muslimah lainnya, kita letakkan peringkat dokter itu. Jika kita adalah seorang bintang populer, kita letakkan. Jika kita seorang ustadz, seorang ulama, kita letakkan itu semua di luar. Kita angkat tangan kita, hanya Allah yang Maha Besar. Hanya Allah yang Maha Agung. Dan sepanjang sholat itu kita merasakan kita di hadapan Allah. Allah melihat kepada diri kita. Itulah yang dikatakan dengan murakabah. Murakabah itu merasa diawasi, dilihat sama Allah. Maka dikatakan anta hudallah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau merasakan belum melihat Allah, yakin Allah itu melihat engkau. Itu ihsan, itu al-ihsan. Itu al-ihsan yang diminta oleh Rasulullah SAW, yang ditanya oleh Jibril. Itu yang menjadi kunci keberhasilan kita dalam semua ibadah kita, dengan ihsan. Dengan kata lain, dengan ubudiyah, dengan penghambaan kepada Allah, dengan tulus, dengan ikhlas. Kita menghilangkan diri kita. We are nothing. We are not something. We are nothing, katanya. Kita bukan sesiapa. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Di situ kita sholat. Di situ kita sholat. Kita paksakan terus setiap hari sampai tertetes air mata dari mata kita mengalir. Bahwa Allah itu melihat kita, memberi rezeki kepada kita, sayang kepada kita, melindungi kita, memberikan banyak kebahagiaan. Yang kebahagiaan yang kita merasakan, yang bahkan kita begitu spesial merasakan di hadapan Allah. Allah berikan ini. Namun aku bermaksiat kepada engkau. Engkau sayang padaku, engkau cinta kepadaku. Namun aku terus-menerus mengotori diriku, ya Allah. Aku ini berdebat compang-camping di hadapanmu, ya Allah. Inilah yang dikatakan dengan ubudiyah, dengan keikhlasan, dengan ihsan. Inilah yang diinginkan untuk menjadi seorang muslim yang seperti itu. Mungkin ditambah 5 menit Pak ya. Saya selesaikan.
Jadi ilmu perkara hati ini adalah ilmu menyucikan jiwa. Jangan katakan tidak ada, karena sumbernya Al-Quran dan hadis. Begitu banyak perkataan di dalam Al-Quran dan ayat yang saya sebut surat Al-An'am 120. Begitu juga perkataan Rasulullah SAW dan yang sangat terkenal dan semua santri, semua ustadz mengetahui, yaitu hadisul Jibril. Ketika Jibril datang dengan rupa manusia mengajarkan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah ihsan. Maka Bapak Ibu, jika kita pengen lebih memahami, lebih dekat sama Allah, menjadi muslim yang lebih sempurna, walaupun tidak akan sempurna, karena Rasulullah hanya satu-satunya yang maksum dan sempurna. Namun kita dekat dengan itu dan mendapatkan kesenangan dan kecintaan Allah. Fahamilah sisi-sisi batin dan sisi-sisi lahiriah daripada ajaran agama ini. Apa larangannya, apa perintahnya, dan apa yang ada dalam hati kita ini kita rawat. Jangan kita remehkan, jangan kita biarin Bapak Ibu. Kita punya sombong, kita istighfar sama Allah, kita mohon ampun, jauhin daripada sombong. Nanti kita akan belajar lagi apa itu ujub, apa itu riya, apa itu takabur, apa itu kibria, apa itu pengen menyombongkan diri, apa itu rasanya pengen lihat orang. Apa itu artinya sepertinya kita lebih mengetahui daripada yang lain atau merendahkan orang lain. Kita akan belajar itu semua nanti pada bulan yang akan datang, yang dikatakan dengan amradul qulub. Jadi terapi penyakit-penyakit hati dan bagaimana menyucikannya. Ini ajaran daripada Islam. Ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang menakut-nakuti, yang mengatakan tidak daripada Islam adalah musuh-musuh Islam. Karena mereka pengen membawa kita lebih dekat kepada dunia dan melupakan Allah dan negeri kita, kampung kita yang akan kita kembali nanti, yaitu akhirat, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya dan bisa menjadi bekal bagi kehidupan kita sehari-hari, agar kita bisa merasakan jiwa kita lebih tenang, lebih berbahagia, berbahagia bersama dengan Allah, berbahagia dengan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, berbahagia dengan menghias diri kita dengan akhlak kepribadian yang baik yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Maka bersegeralah menyucikan diri, memperbaiki diri. Jika kita terus-menerus melakukannya, kita akan merasakan keasikannya. Karena setelah kita melakukan ubudiyah, penghambaan, meresapi penghambaan di dalam hati ini, kita harus menghidupkan diri kita dengan cinta, mahabbah kepada Allah, lalu pengagungan terhadap Allah. Dengan itu kita menjadi muslim yang paripurna, yang mendekati sempurna, mengikuti Rasulullah SAW. Semoga ini menjadi manfaat, menjadi bekal bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan hal-hal yang tersembunyi yang mungkin menyakiti perkataan atau hati Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Jika ada, saya buka. Bapak Ibu, kita buka tanya jawab untuk dua orang kali ya. Untuk karena sudah masuk isya, untuk yang perempuan satu, untuk yang laki-laki satu. Atau sudah jelas? Kalau tidak ada, dilanjutkan untuk diakhirkan atau ditutup dengan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika bil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa nastaghfirullah alazim wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lana rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah alaina abwaaba rahmatik wa rizqik wa maghfiratik ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna yassirna sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نجي اخواننا المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم يا الله يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. يا الله يا ارحم الراحمين ارحمنا. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Allahumma ukhrik illa qawmu tarik.